Shalom. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kembali kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, saudara yang terkasih, buat berkat kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang minggu lamanya. Hari demi hari kasih Tuhan selalu melekat dalam kehidupan kita, dan itu patut kita syukuri di hadapan Tuhan, saudara yang terkasih. Mari kita datang membawa kehidupan kita, membawa hati kita untuk datang memuji muliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, mengambil waktu menenangkan kehidupan kita untuk mempersiapkan kehidupan kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami rindu memandang keindahan-Mu dan kehidupan kami. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita menghargai hadirat Tuhan hari ini. Kita memuji muliakan nama Tuhan, sebab Dia menjadikan kita indah, saudara yang terkasih. Haleluya. Semuanya
Kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga pagi hari yang diberkati Tuhan, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu mempermuliakan Engkau. Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dan biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki diam-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami akan terima. Biarlah menguduskan, menyucikan hidup kami. Dan kami percaya Bapa, kemenangan-Mu yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Sehingga bila tubuh dan darah-Mu memberkati kami semua pagi hari ini. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat, roh-roh sabotase, pikiran membaru seadanya, roh-roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar pergi. Darah tulis berkuasa. Uran dalam sikran dalam sikram se. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga ibadah kami pagi hari ini ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita penuh energi, penuh semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Haleluya. Dan sedikit saudara untuk bangkit berdiri. Hatiku
anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mengamini pujian kita, dan kita angkat pujian kita yang kedua, yang mengatakan bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Haleluya. Suara kita kiranya menjadi korban pujian di hadapan hadirat Tuhan. Dan mari kita mau jauh lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Karena kita sadari bahwa sesungguhnya hidup kita patut kita persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini, bahwa sesungguhnya hati Tuhan ada bagi kita, saudara yang terkasih. Haleluya.
dalam hidupku. Sudah dapat aku mengukurnya. Apa dapat aku menghitungnya? Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan.
ada sebagaimana kami adanya Tuhan pagi hari ini. Terlebih Tuhan kami bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami untuk kembali Tuhan sekali masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa, kami telah banyak memuji Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap pujian yang telah kami naikkan kepada-Mu Tuhan, itu boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya Tuhan kami rindu memberikan korban keterangan kami datang hadirat-Mu sebagai tanda ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya itu Tuhan bila kembali suci-kuduskan kehidupan kami, ampuni akan setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kehidupan kami Bapa berlayak di hadapan hadirat-Mu Bapa, memberikan yang terbaik kepada-Mu. Tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, Engkau memberkati tangan-tangan yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini Tuhan, karena tidak punya Tuhan. Kau juga Tuhan kembali memberkati kehidupan mereka Bapa. Biarlah Tuhan di lain hari Tuhan, di lain waktu kami juga sama-sama memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan saat kami ingin memberikan kepada-Mu Tuhan, ada satu Roh kuasa yang tidak pernah tinggal diam, mengganggu setiap kehidupan kami Bapa, mengganggu setiap datangkan roh kepikiran Tuhan Yesus, roh pertimbangan Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami katakan tolak hancurkan semua itu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam proses sekarang Tuhan Yesus yang berkuasa lain dulu. Terima kasih Bapa, pelayan-pelayan Tuhan Yesus pagi hari ini yang masih berdiri Tuhan melayani Engkau Bapa, Engkau kembalikan urapan yang baru. Pakai terus Tuhan Yesus pelayan Bapa hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap memberikan persembahan kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan mari saudara kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik pada Tuhan dan iringi dengan pujian. Kiranya Tuhan memberkati setiap uluran tangan, korban persembahan yang kita berikan dengan tulus, ikhlas, yakin dan percaya. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari kita mau masuk jauh di dalam kehadirat Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita, arah kehidupan kita di dunia ini. Saudara terkasih, mari sejumpa saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Angkat pujian doa bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan selalu dekat dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Tergantung bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita senantiasa berdoa, mencari Tuhan, maka yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita, saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati, saudara.
Pujian ini mengajarkan bahwa kita senantiasa berdoa agar dia dekat dalam kehidupan kita, saudara. Mari resapi pujian ini. Kita akan kembali pujian ini, saudara. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap lalu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Coba bila cobaan menggodai hatimu, bila sesakan menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Dikala kami berseru Tuhan, Engkau selalu dekat dengan hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan, inspirasi, dan kemenangan bagi kehidupan kami. Itulah sebabnya hari ini mari Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Allah, baik yang di tempat sini, baik yang di rumah masing-masing, dalam live streaming yang mereka ikuti. Biarlah sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada taktikos, kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah, kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan keluar darah tulis berpasang. Uran dalam mesik dan dalam mesik dalam mesik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sedangkan firman Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, sehingga pagi hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Allah, dan kita buka kitab kita dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43. Saya baca ayat 33, saudara 34 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka
mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang yang. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Silakan dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau berbicara tentang percakapan di atas kayu salib. Saya ulangi kembali, saudara. Tema khotbah hari ini, percakapan di atas kayu salib. Saudara, Tuhan waktu berada di atas kayu salib itu, Tuhan menyatakan perkataan yang pertama, saudara. Di dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Tuhan berkata demikian, dia dalam kesakitan yang sangat besar yang dia alami dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan salib itu dalam bahasa aslinya, itu pavilium. Jadi bukan kayu salib yang ada di biasa hiasan-hiasan dinding yang terbuat dari kayu, dan kayunya itu mulus sekali. Tapi pavilium itu, saudara, sebuah kayu antero yang dibentuk, saudara, seperti salib, dan kemudian kulitnya itu masih ada. Dan kulit daripada pavilium ini sangat keras. Belum lagi tangan Tuhan Yesus itu harus dibentangkan, dipaku. Dan pada waktu dipaku itu, saudara, itu sangat sakit sekali. Belum lagi kedua kaki Yesus disatukan. Pada waktu kedua kakinya disatukan, saudara, maka itu sakit sangat besar sekali. Dan kedua kaki Yesus itu dipaku menjadi satu. Orang-orang yang disalibkan yang menjadi pengalaman, saudara, orang-orang yang disalibkan di Bukit Tengkorak atau Bukit Kalvari, karena itu adalah tempat khusus untuk menghukum orang-orang yang jahat, untuk menghukum orang-orang yang harus mati dalam keputusan daripada kerajaan Romawi pada saat itu. Sehingga seringkali orang-orang yang mau mati itu, saudara, menghujat, mereka marah, bersungut-sungut karena mengalami kesakitan yang sangat besar. Secara manusia saya percaya Yesus mengalami kesakitan itu. Tetapi Yesus berani berkata di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Percakapan di atas kayu salib menjadi percakapan orang percaya di hari-hari yang terakhir ini. Tidak sedikit, saudara, banyak orang yang mengeluh. Tidak sedikit banyak orang yang bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Konsekuensi orang percaya waktu mengikut Tuhan. Yesus berkata dalam Injil Lukas 9 ayat 23, jika engkau mau mengikut aku, sangkalilah dirimu dan pikulah setiap hari. Pikulah salib setiap hari. Dikala Anda dan saya masih hidup,
maka salib itu harus tetap kita pikul dalam hidup kita. Yang namanya masalah, yang namanya persoalan itu tetap Tuhan izinkan hadir bagi hidup kita. Kemarin saya sudah berkata dari saudara dalam doa puasa dalam Ibrani pasal 12. Kita diberikan ganjaran didikan oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita bukan anak-anak tampangan. Itulah sebabnya saudara perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Hari ini secara singkat saudara, mari kita simak percakapan beberapa orang di atas kayu salib itu. Yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua penyambut itu. Dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-40, ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dua orang yang berada di samping Tuhan Yesus. Ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik saudara siapa yang berkata demikian kepada Yesus. Dia tahu Yesus Kristus, tapi dia mau saudara Tuhan menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan dua orang itu. Banyak orang mau diselamatkan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bagaimana untuk mau diselamatkan. Kemarin saya melihat di FB saudara, ada orang yang memimpin penyembahan, itu tidak berlutut. Dia duduk dengan santai, sebentar mendengarkan suara Tuhan. Saya kasih lihat ibu gembala, saya katakan, ini tidak menghargai hadirat Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 14, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita harus berlutut dan bersujud. Kenapa kita harus berlutut dan bersujud? Artinya kita merendahkan diri, kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk juga penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Penyamun yang mengatakan kepada Yesus itu tidak mengerti saudara. Dia punya kerinduan untuk selamat, dia juga punya kerinduan untuk Yesus selamat hari itu. Tetapi dia tidak memahami setiap rencana Tuhan. Apakah paku itu terlalu berat untuk Tuhan Yesus lepaskan dirinya dari kayu salib? Saya katakan terlalu mudah untuk Yesus lepas dari kayu salib. Tapi apa yang membuat tetap Tuhan Yesus bertahan di atas kayu salib itu adalah kasih. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih daripada kasih seorang sahabat yang telah mengorbankan dirinya kepada sahabat-sahabat. Sehingga temannya menegur daripada penyamun yang mengatakan itu. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dari mana penyamun itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat salah? Saya percaya saudara, dia selalu mendengarkan Yesus. Dia selalu melihat saudara, dia selalu mendengarkan bagaimana pelayanan Yesus. Sehingga dia paham, dia mengerti Tuhan Yesus itu adalah Kristus, Juru Selamat. Tuhan Yesus itu benar, dia tidak bersalah, tapi kemudian dia disalibkan di atas kayu salib itu. Kembali kita renungkan saudara bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum saudara kita dipanggil Tuhan, kita seringkali punya pemahaman yang seperti demikian. Tapi saudara, waktu kita datang merendahkan diri, mengaku setiap kekurangan, kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan saudara pun mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan hidup kita dengan dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam Yohanes 3 ayat 3-5,
maka saudara, Tuhan mendengarkan permohonan kita. Tuhan berkata kepada orang itu, lalu ia berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak perlu harus dibaptis seorang itu, tapi Tuhan menyelamatkan, dan itu domainnya Tuhan. Tapi itu bukan menjadi standarisasi, karena Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tapi barang siapa yang tidak percaya, dia tidak akan diselamatkan. Kalau tidak percaya dan tidak dibaptis, tidak akan diselamatkan, melainkan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Nah, sekarang banyak polemik yang terjadi dalam kehidupan gereja di hari-hari yang terakhir ini. Percakapan-percakapan demikian seringkali terjadi di dalam gereja. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar, saudara, bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, itu dahsyat, itu luar biasa. Yang kedua, saudara, orang yang kedua yang melakukan hal percakapan, di dalam ayat yang ke-35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri, jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Para pemimpin yang dimaksudkan ayat-ayat ini adalah berbicara tentang para imam dan ahli Taurat. Siapakah para imam itu? Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, sama seperti Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Siapakah ahli Taurat itu? Orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang menguasai Taurat. Sehingga statement yang dinyatakan, saudara, dalam ayat ini, jika ia adalah Mesias, artinya mereka ragu Yesus itu adalah Mesias. Minggu lalu saya sudah katakan, saudara, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus itu adalah Mesias, karena Yesus lahir di kandang domba. Karena Yesus tidak membangun sebuah istana yang besar. Karena Yesus tidak melepaskan bangsa Israel dari penjajahan kerajaan Romawi pada saat itu, sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Di hari-hari yang terakhir ini banyak pengolok-pengolok, saudara. Banyak orang yang mengejek kebenaran Allah, yang sanksi akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak percaya terkadang kali Anda dan saya mendapatkan orang-orang yang seperti demikian. Tapi kita belajar dengan Tuhan pada hari ini. Percakapan yang tidak menjadi berkat, perkataan yang tidak menjadi berkat itu, Tuhan tidak menanggapinya. Tuhan tidak emosi, saudara. Tuhan tidak menyatakan caci maki ataupun kutuk kepada para pemimpin dan prajurit-prajurit itu. Tetapi Tuhan tetap, saudara, yakin bahwa Bapaknya akan membela hidupnya. Saya percaya hari ini Tuhan akan membela hidup saudara saya. Anda dan saya berada di dalam masa transisi untuk masuk ke dalam materi yang ke-4 dan 5, di mana kegerakan besar akan terjadi dan masuk zaman antikris. Semakin dekat kedatangan Tuhan, maka begitu banyak orang yang menjadi tidak percaya. Begitu banyak orang yang sanksi akan firman Allah. Begitu banyak orang yang tidak mau menghadirkan firman Tuhan dalam hidupnya. Anda dan saya hari ini mari, Tuhan mau kita tetap berpegang kepada firman Allah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita tidak perlu harus peduli dengan para pengejek-pengejek. Selama Anda dan saya berpegang pada firman, maka Tuhan akan membela kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 19, kita lihat kebenaran Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-19, dalam Yohanes pasal 19, di dalam ayat yang ke-26 sampai pada ayat yang ke-27, ayat 25 mulai. Kita baca 25 saja. Yohanes 19 ayat 25 mulai katakan begini.
dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah saudara, hanya 4 orang daripada pengikut Tuhan yang dekat dengan salib itu. Yang pertama adalah Yohanes, murid yang paling termuda, murid yang sangat mengasihi Yesus, dan dia buktikan saudara bahwa dia tetap mengasihi Tuhan walaupun Yesus berada di atas kayu salib itu. Dan 3 orang yang lain adalah 3 orang perempuan yang mempunyai nama depan Maria, dan salah satunya adalah Maria Magdalena. Murid-murid yang lain tidak ada di dekat kayu salib itu, sebab mereka takut saudara jangan sampai mereka ditangkap dan kemudian disalibkan pada saat itu. Tetapi 4 orang ini tetap dekat kayu salib itu. Sehingga Yesus berkata kepada Yohanes di dalam ayat yang ke-26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Tuhan berkata kepada Maria Magdalena, dia menunjuk kepada Yohanes bahwa "Ibu, ini anakmu." Dan kemudian saudara, katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Saya yakin saudara Tuhan mengenal dan mengerti siapa Maria Magdalena. Orang yang pertama kali bertemu Yesus waktu Yesus bangkit itu Maria Magdalena. Yang pertama kali berlutut dan menyembah Tuhan itu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena dimanapun saudara, dia selalu dekat dengan Tuhan. Bukan hanya saudara secara biologis Yesus itu adalah anaknya. Walaupun Yesus, mohon maaf, dilahirkan bukan dari hubungan Yusuf dan Maria, tapi dari kekuatan Roh Kudus, sehingga akhirnya Maria Magdalena menang. Tapi peran Maria Magdalena ini sangat sentral. Maria Magdalena menempatkan dirinya tetap berada di dekat kayu salib itu. Dia tetap melihat Tuhan, dia tetap merindukan Tuhan. Saya percaya hari ini saudara, di tengah kondisi yang tidak menentu, di hari-hari yang terakhir, Tuhan mau kita tetap memandang Yesus. Dimanapun kita beribadah saudara, bukan menjadi persoalan. Karena tempat bukan menentukan saudara, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Di kuburan pun Maria Magdalena dekat dengan Yesus. Di kayu salib pun Maria Magdalena dekat dengan Yesus. Dan Yesus memberikan apresiasi kepada Maria. Dia katakan kepada Yohanes, "Ini ibumu." Satu ketika Tuhan Yesus dicari oleh ayahnya dan ibunya dan saudara-saudaranya. Dan waktu murid-muridnya berkata, "Ada ayah dan ibumu dan saudara-saudaramu." Dan Yesus berkata, "Siapakah ayahku, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku?" Dan Yesus berkata, "Setiap orang yang melakukan kebenaran Allah, maka dia adalah ayahku, dia adalah ibuku, dan dia adalah saudara-saudaraku." Hari ini saya yakin saudara kita rindu untuk melakukan firman. Waktu kita ada dalam setiap lini kehidupan Yesus, maka ada apresiasi daripada Tuhan. Tuhan akan menyatakan setiap eksistensinya di dalam kehidupan Anda dan saya, sehingga orang akan melihat dalam kehidupan saudara dan saya ada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita ada kebenaran Allah. Dalam kehidupan kita ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Banyak kali saya melayani orang yang sudah koma. Baru-baru kami melayani
seorang yang sudah juga, kalau menurut saya sudah parah. Jadi saudara, kalau saya video call berdoa harus kasih dekat betul, karena seringkali tidak tahu apa yang dia ngomong. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya telinga yang lebih jelas untuk mendengarkan apa yang dia mau sampaikan. Dan setiap berdoa dan video call selalu nangis. Dan saya katakan kepada istri saya, lidahnya sudah pendek. Jadi orang kalau sudah lidahnya sudah pendek, itu sudah dekat-dekat sudah. Tapi itulah domainnya Tuhan. Sehingga saya katakan, Tuhan terima kasih. Kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, itu hanya kemurahan. Mari saudara, setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita hargai. Kita jalani itu dengan penuh komitmen. Kita jalani itu dengan penuh kesungguhan hati. Sama seperti Maria. Sehingga Tuhan memberikan apresiasi. Tuhan bukan hanya memberikan apresiasi di hadapan seorang Yohanes, murid yang dia kasihi, dan Yohanes juga mengasihi Tuhan. Tapi dia katakan kepada murid-murid yang lain, inilah ibu. Saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, banyak orang bisa menerima kita. Biar orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa menerima Anda. Kenapa? Karena ada apresiasi yang Tuhan berikan. Dan apresiasi daripada sorga itu dahsyat luar biasa bagi hidup kita. Tadi kita sudah angkat pujian, saudara, betapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa bagi hidup kita. 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau dalam hidup rumah tangga saudara, suami istri diberkati, ada 2 kuncinya. Yang pertama, Matius 6:23, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadanya. Dan yang kedua, hargai istrimu dan kemudian terima istrimu apa adanya, maka hidupmu akan diberkati. Karena Alkitab katakan, saudara, kalau kita tidak menerima istri kita apa adanya, maka itu akan menghalangi doa-doa kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, sekali kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, hanya maut yang dapat memisahkan kehidupan kita. Jalani hidup ini dengan indah, saudara. Ada masalah, ada persoalan, ada salib yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Itu tidak menjadi persoalan dalam hidup kita. Karena kita dekat dengan Yesus. Kita berada dekat Yesus. Dan kita selalu mendengarkan perkataan Yesus. Apresiasi Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Kalau manusia yang memberikan apresiasi bagi kita, apresiasinya itu tidak berkomitmen. Tapi kalau Tuhan yang memberikan apresiasi bagi hidup Anda dan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen. Itulah sebabnya tadi pujian pada waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu setiap masalah, persoalan yang sedang saya hadapi. Tuhan tahu setiap tantangan hidup kita. Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu bercakap-cakap dengan Yesus, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Biarlah percakapan di kayu salib itu menjadi bagian kehidupan Anda dan saya. Jangan pernah saudara jenuh-jenuh untuk selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Bangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Fellowship secara pribadi, fellowship secara keluarga, secara berjemaat dengan Tuhan. Dan yakinlah saudara, Tuhan akan memberikan apresiasi bagi kehidupan Anda dan saya pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan kehidupan kita. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Roti dan air anggur yang saudara sudah terima, itu adalah gambaran tubuh dan darahnya yang siap memberkati kehidupan kita. Biarlah tubuh dan darahnya menguduskan, menyucikan hidup saudara saya.
dan memberkati setiap hidup saudara dan saya. Kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saudara, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Percakapan di atas kayu salib ini, ada percakapan yang indah, tapi ada percakapan yang tidak menjadi berkat. Tapi Yesus berkata di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah Anda dan saya hari ini mau berdiri sebagai seorang Maria, mau berdiri sebagai seorang Yohanes yang dekat dengan Yesus, yang selalu bercakap dengan Tuhan, yang Tuhan memberikan apresiasi bagi hidup kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mampu menghadapi hidup ini. Hanya dalam Tuhan ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita mau terima tubuh dan darahnya yang akan memberikan Anda dan saya kemenangan. Dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Engkau tanamkan, materaikan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga biar firman itu menjadi bagian kami, menjadi rema, dan Roh Kudus memampukan kami mengaplikasikan firman Tuhan. Tiba saatnya kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah dan darah-Mu yang berkuasa telah mengalir di Bukit Kalvari demi kehidupan kami. Roti dan air anggur yang kami pegang hari ini Tuhan, dengan mata iman kami melihat bahwa inilah tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa Engkau berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya. Sehingga tubuh dan darah-Mu menguduskan, menyucikan kami. Tubuh dan darah-Mu memberkati kami dan memberikan kami kemenangan. Urapi hamba hari ini dalam mengerjakan pekerjaan Engkau, dan biarlah kelayakan-Mu terjadi bagi hidup kami semua. Ampuni setiap salah dosa kami, baik terhadap Engkau dan sama kami, sehingga kami berlayak Tuhan menerima tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima tubuh dan darah hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita yang adalah gambar tubuh Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dan mari saudara, sebelum kita makan tubuhnya, kita mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita siapkan darah Yesus. Mari kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Dan sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali pembacaan firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kami datang berlutut kepadamu hari ini. Kami mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Itulah ibadah kami yang sejati, Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarkan musik terus berjalan. Saudara, kita renungkan kasih Tuhan hari ini. Di atas kayu salib, Yesus melepaskan pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus memberikan otoritas untuk menentukan segala sesuatu. Di atas kayu salib, Tuhan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang mendekat dengannya, kepada orang-orang yang tetap terus berseru-seru kepadanya. Hari ini saudara, kita berada dekat kayu salib Yesus. Ada kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kasih-Nya tidak pernah jauh, tapi kasih-Nya selalu dekat dengan hidup Anda dan saya. Tuhan mau hari ini, mari kita mengasihi Dia. Mari kita membuka hati kita, saudara. Kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan Anda dan saya. Apapun masalah persoalan yang kau hadapi hari ini, pada waktu kau datang kepada Yesus, dekat dengan kayu salib itu, bercakap-cakap dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dan kelegaan dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman. Kami sudah menerima tubuh dan darah. Tiba saatnya kami rindu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyalakan kaki dianku, hubungkan roh dengan roh kami. Bangkitkan kami karena Roh Kudus mendewasakan bumi. Kalau ada taktikal kegelapan di setan roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, dalam kampus keluar. Darah terus berkuasa dalam sini. Ampuni dosa kami dan kami siap menyembah.
Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan dalam roh. When is night, when is night, when is night, night, when is night, when is night, night, when is night, when is night, when is night, when is night, night. When is night, when is night, is night, when right now, when is night. Ya marana masih nalamu. Mari sembah Tuhan. Rana lama nalama sak rana lamu. Rana lama nalama nalama. Ya marana lamu. Ya marana masih rana lama nalama. Ya rana lamu. Rana lama masih rana lama nalama. Semua sembah Tuhan. Ya marana lamu. Ya marana sikrona lama nalama. Rana lamu. Mari bercakap-cakap dengan Tuhan. Sampaikan semua kerinduanmu. Sampaikan apa yang kau mau dengan Tuhan. Gunakan bahasa roh yang Tuhan sudah berikan. Ya marana lama sikrona lama nalama. Urana lama nalama. Sikrona lama nalama. Ya rana lama. Urana lama sikrona. Ya rana lama nalama. Sikrona lama nalama. Ya rana lama si. Urana lama nalama. Sikrona lama nalama. Sikrona lama nalama. Ya rana lama samarana. Awanala ya rana lama sakrana lama. Simurna lama sakrana lama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Dan mengerti rencanamu Tuhan. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biar dalam masihkan dalam masih. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada dari roh jahat, iblis, setan, roh orang kuat, roh teritorial yang coba menuduh doa kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus kau keluar pergi. Darah tulis berpasikkan dalam sikramsi. Hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan, kau berkati pekerjaan GKI Surako. Pertambahkan jiwa-jiwa baru datang mengujilakan nama Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu Bapa. Menjawab berdoa tempat ibadah pastor yang kau sudah berikan. Tuhan, kau nyatakan kuasa-Mu, sehingga progresnya ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Yesus, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau nyatakan kuasa pembelaan-Mu. Hamba berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah, baik di Hotel Francisco ini Tuhan, baik kehidupan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming. Biarlah Tuhan Kau hadir bagi hidup kami. Engkau yang mengenal hati dan kehidupan kami. Engkau yang tahu segala masalah persoalan kami. Bela dan berikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah kami mampu tetap bercakap-cakap dengan Engkau di dekat salib-Mu Tuhan. Sehingga biarlah pembelaan-Mu Tuhan Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang berada di luar Surako. Engkau tetap hadir buat kehidupan Bella, Yabes dan Ramai yang ada di Boldopi. Engkau tetap hadir buat kehidupan Ibu Jaya, Kristi, Mujizat, Kesia dan Karen yang ada di Makassar. Tuhan lindungi sertai mereka, sehingga biarlah mereka semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau tetap sertai, lindungi kehidupan mereka. Engkau berkati pekerjaan usaha mereka, lebih khusus kehidupan rohani mereka yang belum datang kepada Engkau jamah, supaya mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman dan pengharapan mereka Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa buat Hotel Francisco ini, Engkau berkati Bapa, sehingga biarlah hotel ini semakin diberkati oleh Tuhan. Yang menghuni hotel ini ada diberikan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Suasana surgawi terjadi bagi hotel ini Bapa. Dan hamba berdoa Engkau bukakan peluang Tuhan untuk proyek-proyek besar. Itu bisa Tuhan Yesus mengontrak daripada hotel ini. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kalau ada iblis, setan, roh jahat, roh sabotase yang coba mengganggu kami, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar pergi. Darah tulis berkuasa. Uran dalam sikran dalam saya. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn dan Rafael. Berkati karyawan-karyawati hotel ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat kehidupan Ibu Sifra yang telah mengikuti tes CPNS. Tuhan beracara bagi hidupnya. Kapanpun pengumuman Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu itu selalu indah bagi kehidupan Ibu Sifra, bagi kehidupan kami semua. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau beracara bagi kehidupan anak-Mu Pak Hans Tuhan. Buat kehidupan Iskar Stagen dia selalu. Engkau yang melukai, Engkau pula membebat. Engkau berikan kesembuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga tidak lupa berdoa buat Pak Colin, Ibu Alfida, Grace yang ada di New Zealand. Tuhan Engkau berkati keluarga ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, usaha mereka. Lebih khusus berkati rohani mereka Tuhan. Sehingga berkat-berkat rohani semakin terjadi bagi hidup mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih hamba berdoa buat rencana kedatangan Pak Gubernur mulai tanggal 21 sampai 23 Tuhan Oktober ini. Tuhan beracara campur tangan, disertai timbakan rombongan ini dengan selamat, baik lewat darat, baik dengan pesawat, dan selama berada di Surako, di daerah Tomoni, Timampu dan Malini. Biarlah Tuhan berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan pulangkan kembali Pak Gubernur dengan sehat dan kuat oleh karena campur tangan Tuhan. Kalau ada roh kecelakaan, itu setan, roh sabotase, roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluar. Darah terus berkuasa dan dalam saya berkati PT Val dan semua kontraktor yang ada. Beri keamanan kondusif buat Surako dan Nusa Timur. Kami bebas memuji belakang nama Tuhan. Engkau tetap hadir Tuhan Yesus bagi
pemilihan bupati dan wakil bupati tanggal 9 Desember. Biarlah Engkau yang memilih bupati, wakil bupati yang terbaik Tuhan, yang akan memimpin kabupaten kami 5 tahun ke depan. Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami terpapar. Engkau jamah sembuhkan, pulihkan hidup mereka. Demikian pula kami serahkan hidup bangsa negara kami. Di tengah pandemi ini Tuhan Engkau beracara. Mampukan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air, mengendalikan roda pemerintahan Tuhan. Sehingga biarlah Bapa, bangsa negara kami dapat terus dipulihkan oleh campur tangan Tuhan. Mampukan para medis yang berada di garda depan untuk menangani pandemi COVID-19. Engkau juga beracara bagi TNI dan Polri yang berjaga-jaga bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami memohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Dan berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Di tengah-tengah ibadah kita jika ada pernyataan Tuhan, silakan saudara saksikan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat kedatangan daripada Bapak Gubernur, di mana diperlihatkan gelas-gelas itu banyak yang dipersiapkan, dan alasnya daripada gelas itu berwarna orange. Jadi semua itu gelas diatur dengan sejajar dan rapi. Ya, saudara, kita tetap berdoa untuk kedatangan Pak Gubernur. Biarlah semua berjalan baik dan lancar, dan tanggal 23 beliau bisa balik kembali ke Makassar bersama dengan Dirjen Perhubungan. Ada yang lain? Piala apa? Piala yang ya, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat Ibu Sifra, karena rencana Tuhan itu selalu indah. Ada yang lain? Puji Tuhan, saudara terkasih, saya dan percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkat-berkat ilahi sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita saat melalui ibadah ini, dan mari kita mau sempurnakan berkat itu. Saya jemput saudara kembali bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kami naikkan pujian syukur terima kasih Engkau sudah hadir dalam ibadah kami, melawati dan memberkati kami semua. Lindungi serta yang akan yang akan bertolak pulang, jauhkan roh maut, kejahatan setan, tibakan dengan selamat, dan seluruh hidup kami hari baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik pagi hari ini hingga kal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.